Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Kurniawan. Saya adalah dosen dari program studi kimia Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah bioorganik, di mana mata kuliah bioorganik ini merupakan salah satu mata kuliah pilihan wajib bidang kelompok keahlian kimia hayati dalam bidang kimia organik. Mata kuliah ini adalah mata kuliah dengan bobot 2 SKS, di mana mata kuliah ini harus diambil mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah prasyarat di semester 3 dan semester 4. Mata kuliah bioorganik memiliki fokus pembelajaran pada pengenalan hubungan historis antara kimia organik dan biokimia. Juga pada mata kuliah ini akan dibahas beberapa analisis dari mekanisme kerja dari antibiotik, enzim, hormon, dan juga kemajuan-kemajuannya secara aplikasi yang terbarukan berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dipublikasikan. CPMK dari mata kuliah bidang kimia bioorganik yang pertama adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami dasar-dasar dan ruang lingkup bioorganik, dapat memberikan pengantar lebih lanjut tentang topik khusus dalam bidang bioorganik, dalam hal ini adalah terkait dengan antibiotik, enzim, hormon, dan juga hidrogel. Pada mata kuliah ini diharapkan juga mahasiswa sudah dapat memahami aplikasi dari bioorganik dalam bidang antibiotik, enzim, hormon, dan juga hidrogel, dan juga mekanisme kerjanya masing-masing. Pada kuliah ini juga mahasiswa akan diminta untuk membuat suatu proyek berupa tugas kelompok, di mana mahasiswa dapat menggunakan database dari penelitian, artikel yang telah dipublikasikan maupun jurnal ilmiah untuk menunjang penelitian mereka di tugas akhir. Proses pembelajaran pada mata kuliah bioorganik itu pada minggu pertama akan disampaikan kontrak perkuliahan, kemudian perkuliahan akan dilaksanakan sebanyak 14 pertemuan, dilanjutkan dengan 2 pertemuan untuk ujian UTS dan juga UAS. Proses pembelajaran juga di beberapa pertemuan akan ada kuis dan tugas, serta akan adanya proyek yang dilaksanakan oleh mahasiswa secara berkelompok di pertemuan ke-12 hingga pertemuan ke-15. Pada perkuliahan ini menggunakan 2 referensi utama. Yang pertama adalah Highlight in Bioorganic Chemistry oleh Carson dan juga Principle of Biochemistry oleh Leminger. Kemudian didukung juga oleh bahan perkuliahan yaitu slide perkuliahan yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui Moodle dan juga dapat dipelajari oleh mahasiswa di rumah masing-masing. Selanjutnya metode perkuliahan. Metode perkuliahan ini dilaksanakan secara tatap muka atau luring, namun juga dapat diaplikasikan secara daring maupun hybrid seperti yang dilakukan saat masa pandemi. Pada mata kuliah ini juga diterapkan Project Based Learning atau PBL, di mana mahasiswa pada pertemuan ke-12 hingga pertemuan ke-15 akan diminta untuk membuat suatu proyek karya tulis ilmiah berdasarkan materi yang telah disampaikan di kelas dan juga beberapa artikel ilmiah yang terkait. Perkuliahan ini juga didukung oleh Learning Management System yang berbasis Moodle yang dapat mahasiswa akses melalui kuliah.itera.acid. Learning Management System yang digunakan adalah berbasis Moodle, di mana pada sistem ini mahasiswa dapat mengakses kebutuhan perkuliahan seperti kontrak kuliah, materi kuliah, dan juga buku secara online kapanpun di rumah masing-masing. Dan juga aplikasi Moodle ini akan digunakan untuk memberikan tugas dan juga kuis terstruktur kepada mahasiswa di setiap akhir sesi mata perkuliahan. Selanjutnya metode pembelajaran di kelas. Metode pembelajaran di kelas menggunakan pendekatan inquiry, di mana pendekatan ini menitik beratkan kepada pemahaman dasar-dasar yang telah dimiliki oleh setiap mahasiswa sebelumnya. Kemudian juga menggunakan pendekatan curiosity dengan memberikan case-case dan juga pemahaman-pemahaman yang dapat meningkatkan rasa ingin tahu dari mahasiswa. Di dalam mata kuliah ini juga saat proses pembelajaran digunakan interaksi baik secara individu saat perkuliahan berlangsung antara dosen dengan mahasiswa dan juga interaksi yang terjalin melalui kerja kelompok. Di dalam pembelajaran mata kuliah bioorganik, kami mengadopsi project based learning yang diharapkan mahasiswa di samping menguasai teori juga dapat memberikan suatu karya berupa proyek karya tulis ilmiah didasarkan pada teori dan juga penelitian-penelitian terbaru tentang bioorganik. Rangkaian mata kuliah bioorganik didasarkan pada CPMK, di mana UTS memiliki bobot 20%, UAS memiliki bobot 20%, dan juga proyek
PBL, tugas kelompok sebesar 50%, serta kuis dan tugas sebesar 10%. Bobot untuk PBL, tugas kelompok yang cukup besar yaitu 50% karena diharapkan mahasiswa dapat memanfaatkan dasar-dasar teori yang telah diberikan di kelas dan juga dapat memanfaatkan data-data dari hasil penelitian yang telah dipublikasikan terkait dengan mata kuliah bioorganik untuk menghasilkan suatu karya ilmiah yang akan dipresentasikan. Dan juga diharapkan PBL ini dapat menunjang kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhirnya. Baik, sekian deskripsi singkat tentang mata kuliah bioorganik yang saya ampu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada mahasiswa yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Kita akan masuk ke perkuliahan, yaitu mata kuliah bioorganik, ya. Mata kuliah bioorganik, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah 2 SKS, ya, merupakan mata kuliah pilihan wajib bidang kimia organik, ya, kelompok keahlian kimia hayati. Baik, dipersilakan untuk melakukan presensi terlebih dahulu kepada seluruh mahasiswa. Jika sudah melakukan presensi, kita akan langsung lanjut, ya. Di perkuliahan ini seperti biasa saya akan memberikan presentasi ceramah di kelas, kemudian nanti di pertemuan ke 13 ya sampai ke 15 itu akan ada diskusi kelompok, ya, kerja kelompok untuk proyek, kemudian ada ujian UAS, UTS dan juga kuis, ya. Kuis dan juga tugas bisa kalian akses melalui Moodle, ya, kuliah.itera.ac.id, dan juga nanti akan ada tugas proyek untuk kelompok, gitu ya, untuk membuat karya ilmiah dan kemudian akan dipresentasikan pada minggu-minggu akhir perkuliahan. Kemudian berikut adalah buku, ya, yang kita gunakan dalam perkuliahan ini. Ada 2 buku utama. Yang pertama adalah dari Carson, ya, Highlight in Bioorganic Chemistry, dan juga Leninger, Principle of Biochemistry. Kedua buku ini bisa kalian akses melalui Moodle, kuliah.itera.ac.id, ya, nanti akan saya berikan. Kemudian untuk materi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengantar bioorganik, ya, ruang lingkup bioorganik dan materi bioorganik. Makromolekul yang pertama nanti kita akan bahas adalah asam amino. Ya. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah tingkat lanjut, ya, diambil di semester 5, ya, sehingga harapannya bisa menopang basic kalian nanti sebelum masuk ke penelitian, ya, ke tugas akhir untuk program sarjana. Baik, sebelum kita mulai, kita akan kuisis terlebih dahulu, ya, untuk melihat seberapa jauh pemahaman kalian terkait dengan materi yang telah dipelajari di mata kuliah sebelumnya, yaitu mata kuliah kimia organik dan juga biokimia. Kita akan mulai kuisis pada kesempatan kali ini, ya. Silakan fokus ke layar kuisisnya masing-masing. Kita akan mulai. Kita akan lihat siapa yang menjadi pemenang. Oh ya, Nadia Aulia, ya. Nomor 2-nya Akbar, nomor 3-nya adalah Nur Khalisah. Oke, baik, ya. Terima kasih atas partisipasinya, ya. Untuk kuisis ini hanya adalah evaluasi awal, ya, dari mata kuliah dasar yang sebelumnya telah kita pelajari di perkuliahan sebelumnya. Baik, kita akan mulai, ya, ke dalam materi, yaitu terkait dengan bioorganik. Kita bahas dulu terkait dengan apa itu bioorganik, ya. Jika kita bicara tentang bioorganik, kita akan bicara tentang suatu organisme, ya. Kenapa? Karena bioorganik itu merupakan studi tentang struktur, sifat dan bioaktivitas serta jalur biosintesis, dalam hal ini adalah biogenesisnya, dan reaksi senyawa organik yang secara alami diproduksi oleh organisme hidup, ya. Organismenya bisa apa saja? Bisa tumbuhan, hewan, maupun organisme lain, ya, seperti jamur dan bakteri, ya. Nah, kita akan lihat di sini secara umum organisme itu terbagi menjadi 2, ya. Organisme terestrial dan organisme marine, begitu, ya. Baik. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan organisme terestrial? Akbar? Organisme yang ada di daratan, Pak. Seperti hutan gitu, Pak. Oke, ya, secara umum organisme terestrial itu adalah organisme atau makhluk hidup yang memang dia habitatnya itu ada di atas daratan, ya, ada di atas daratan. Baik. Kalau misalnya ada danau, ya, ada danau, kemudian di danau tersebut ada ikannya, dia termasuk organisme terestrial atau organisme marine? Danau itu berada di daratan, sehingga organismenya, ya, termasuk dalam organisme terestrial, ya. Jadi secara umum organisme terestrial ada yang hidup di daratan,
Sedangkan organisme marin adalah yang hidup di dalam laut. Nah, saya mau tanya nih, kalau misalnya ya jika ada ya bakteri yang hidup di dalam lumpur di suatu palung, katakanlah palung Mariana, ya. Jadi terestrial? Marin, Pak. Marin ya. Jadi walaupun dia adalah suatu bakteri ya, hidup di suatu lumpur begitu ya, di tanah, namun tanah tersebut berada di palung ya. Palung itu kan di dasar laut ya. Maka dia masuk ke dalam organisme marin gitu ya. Bisa dibedakan antara organisme terestrial dan organisme marin? Bisa ya? Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup jelas? Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Nah, secara umum ya, organisme itu memproduksi dua metabolit. Yang pertama adalah metabolit primer dan yang kedua adalah metabolit sekunder ya. Di mana metabolit primer itu adalah senyawa organik ya yang esensial. Artinya apa? Artinya diproduksi untuk keberlangsungan hidupnya. Jadi tanpa adanya metabolit primer, maka organisme itu tidak dapat hidup dan berkembang. Ya, contohnya apa? Metabolit primer ya seperti asam amino ya, kemudian DNA ya, karbohidrat dan juga lipid. Nah, 4 senyawa ini ya, klasifikasi ini adalah golongan metabolit primer. Nah, ini harus diingat ya, harus dipahami karena memang di dalam penelitian keempat metabolit primer ini sangat berkaitan dengan penelitian-penelitian di bidang kimia, terutama kimia organik dan biokimia. Ya, dan juga biasanya di sidang mahasiswa itu biasanya ditanyakan ya terkait dengan metabolit primer ini. Ya, kuncinya adalah metabolit primer ini dibutuhkan oleh tubuh, ya dibutuhkan oleh organisme untuk dapat tumbuh dan berkembang. Sehingga tanpa adanya metabolit primer, maka organisme itu tidak akan hidup. Gitu ya. Sehingga disebut sebagai esensial. Dan yang kedua adalah metabolit sekunder, ya. Metabolit sekunder ini adalah suatu senyawa organik yang diproduksi oleh organisme sebagai respon atau adaptasi terhadap lingkungan. Ya, jadi memang bukan diproduksi ya oleh organisme itu untuk hidupnya, tapi untuk merespon dan beradaptasi terhadap lingkungan. Ya, sehingga metabolit sekunder itu memiliki bioaktivitas tertentu yang berperan ya sebagai alat pertahanan diri. Contohnya metabolit sekunder yang diproduksi sebagai pertahanan diri terhadap hama. Ya, misalnya golongan alkaloid, sehingga alkaloid itu kan bersifat basa ya. Nah, alkaloid yang bersifat basa itu diproduksi oleh tumbuhan ya untuk melindungi bagian-bagian tumbuhan itu tidak dimakan oleh hama. Kenapa? Karena alkaloid itu bersifat basa dan rasanya pahit. Ya, kemudian mencegah dari penyakit dan juga serangan dari serangga. Ini kita lihat ya, ada 2 contoh ya. Yang pertama adalah metabolit primer, selulosa. Selulosa ini masuk klasifikasi makromolekul apa, Leo? Masih ingat nggak? Masih ingat, Pak. Apa? Makromolekulnya apa selulosa? Klasifikasi besarnya adalah? Karbohidrat. Betul ya. Metabolit primer, selulosa itu beta 14D glukopiranosa itu merupakan suatu polimer ya yang mana monomernya adalah ya glukosa. Ini masuk dalam kategori senyawa organik karbohidrat ya. Kemudian ada yang kedua, metabolit sekunder. Ya, ini contohnya nih. Kalau kalian makan buah jeruk gitu ya, ada aroma jeruk yang khas. Nah, itu sebetulnya berasal dari minyak atsiri atau bahasa Inggrisnya essential oil. Nah, essential oil itu ya yang memberikan ciri khas dari aroma lemon itu adalah limonen. Ada yang masih ingat limonen ini masuk dalam kategori metabolit sekunder apa? Terpenoid. Ya, betul Leo ya. Ini masuk dalam kategori terpenoid. Kalau klasifikasinya apa nih? Jumlah karbonnya berapa? 10, Pak. 10. Kalau 10 apa tuh? Jenisnya? Monoterpenoid, Pak. Ya, betul ya, Akbar ya. Jadi kalau ini betul adalah suatu golongan terpenoid ya. Jumlah atom karbonnya 10, berarti ada 2 unit isopren masuk dalam kategori monoterpenoid ya. Jadi limonen ini di dalam tumbuhan terutama di buah jeruk ya, itu berfungsi sebagai apa, Pak? Berfungsi sebagai ya melindungi kulit dari serangan serangga atau ulat. Ya, jadi di bagian luarnya ini kalau kalian peras itu ada minyaknya dan ada aroma jeruknya. Nah, itu adalah limonen ya. Yang berperan sebagai preventif terhadap serangan ya serangga maupun ulat. Oke, ya, itu jadi metabolit primer untuk keberlangsungan hidup, sedangkan metabolit sekunder untuk beradaptasi terhadap lingkungan ya. Jadi ada perbedaan.
Ini contoh lain ya yang sering kita jumpai ya di ITERA, terutama di embung ya. Ada tumbuhan namanya Caranthus raceus ya. Ada yang tahu ini nama daerahnya apa di sekitaran kita namanya? Tapak darah. Ya, ini disebut sebagai tapak dara ya. Tumbuhan tapak dara ini tumbuh biasanya di dekat rawa ya, di dekat embung atau kolam. Ya lihat tuh, tumbuhan ini bagian daunnya itu dia bagus-bagus ya. Dalam artian tidak ada yang digigit oleh ulat gitu ya. Mengapa? Karena dia memproduksi senyawa golongan alkaloid. Nah, alkaloid itu bersifat basa sehingga rasanya pahit ya. Nah, ternyata basa yang diproduksi oleh tumbuhan tapak dara ini salah satunya adalah pinkrisin. Di mana pinkrisin ini adalah salah satu obat anti kanker ya. Jadi metabolit sekunder juga selain bermanfaat untuk organismenya sendiri juga dimanfaatkan oleh manusia karena memiliki bioaktivitas tertentu. Contohnya adalah pinkrisin ini yang berasal dari tumbuhan tapak dara dimanfaatkan sebagai obat kanker payudara. Di bioorganik ya, kita mempelajari berbagai macam sampel, baik itu dia dalam kategori metabolit primer dan juga metabolit sekunder, dan interaksinya ya untuk menghasilkan suatu penelitian tertentu yang bermanfaat. Biasanya digunakan sebagai bagian dari pengembangan obat. Ya, sampelnya bisa dari mana, Pak? Bisa dari terestrial maupun marine ya, menggunakan pendekatan bioteknologi ya, kultur jaringan tumbuhan, kultur bakteri ya, kultur jamur ya. Kemudian kita akan melihat berbagai macam senyawa metabolit sekundernya yang kemudian diaplikasikan ke berbagai bioaktivitas, bisa anti kanker ya, antibiotik, anti jamur ya, antiviral, antioksidan dan lain-lain. Ya, kebetulan di dalam topik penelitian yang kita biasa lakukan adalah ya terkait dengan screening anti kanker dengan metode sitotoksik ya. Ini adalah beberapa contoh sel kanker. Ini sel kanker HeLa. Ya, ini sel kanker paru-paru F549, dan ini sel kanker payudara F7. Ya, jadi memang mata kuliah bioorganik ini adalah salah satu mata kuliah pilihan pendukung penelitian untuk kalian nanti menunjang tugas akhirnya ya, penelitiannya masing-masing. Sekarang kita akan masuk ke bioorganiknya ya. Jadi bioorganik itu kan terdiri dari bio dan organik ya, sehingga memang ada dua kata yang disandingkan seperti itu. Nah, berdasarkan definisinya pun bisa kita lihat ya, kita tinjau dari sudut pandang kimia maupun sudut pandang biologi ya, dalam hal ini adalah biokimia. Ya, dari sudut pandang kimia, bioorganik adalah pemahaman bagaimana proses biologis itu dikendalikan oleh prinsip-prinsip kimia yang mendasarinya. Ya, jadi ada fenomena biologi, kemudian dikendalikan oleh prinsip-prinsip kimia. Ya, jadi kejadiannya itu kita akan lihat ya berdasarkan reaksi-reaksi kimia, prinsip-prinsip kimia, ya, biosintesisnya dan lain-lain. Contohnya apa, Pak? Contohnya adalah proses fotosintesis. Ya, ini digambarkan suatu skema di mana ada suatu organisme di mana ini adalah tumbuhan ya. Tumbuhan tersebut menyerap air dari tanah melalui akar, ya, kemudian juga mendapatkan sumber energinya dari cahaya, ya. Dengan beberapa bagian dari tumbuhan tersebut menyerap karbon dioksida, ya, kemudian nanti dia akan menghasilkan proses yang disebut sebagai proses fotosintesis, di mana karbon dioksida, ya, kemudian direaksikan dengan air, ya, dengan menggunakan cahaya sebagai katalis alaminya, sumber energinya, kemudian akan menghasilkan karbohidrat dan juga akan mengeluarkan oksigen. Nah, ini adalah fenomena biologis yang disebut sebagai fotosintesis. Kemudian prinsipnya, reaksinya adalah reaksi kimia. Jadi definisi bioorganik menurut sudut pandang kimia adalah pemahaman bagaimana proses biologis itu dikendalikan oleh prinsip-prinsip kimia yang mendasarinya. Contohnya ini, ya, prosesnya adalah proses fotosintesis, tapi fenomena yang terjadi itu adalah fenomena dari, ya, prinsip-prinsip kimia. Begitu. Ya, itu adalah definisi dari sudut pandang biologi. Ya, di mana secara biologi, bioorganik didefinisikan sebagai pengembangan dan penggunaan teknik kimia untuk mempelajari fenomena biologi. Ya, jadi pengembangan dan penggunaan teknik kimia untuk mempelajari fenomena biologi. Jadi secara ilmu biologi, mereka mempelajari kimia itu untuk lebih memahami, ya, berbagai macam fenomena-fenomena biologis yang terjadi di lingkungan. Ini contohnya. Ada yang ingat ini golongan senyawa apa? Yang seperti ini? Golongan senyawa terpenoid, ya. Ini adalah golongan senyawa terpenoid, ya, jenisnya adalah steroid, ya, sterol. Nah, bagaimana steroid ini terbentuk? Ya, maka dipelajari menggunakan teknik-teknik kimia. Teknik kimia yang digunakan apa? Namanya radioisotop.
di mana karbonnya itu akan ditandai. Ya, karbonnya akan ditandai dengan karbon isotop, sehingga nanti ketika karbon isotop tersebut dimasukkan ke dalam organisme, bisa melalui kultur sel atau langsung ke dalam sampel hewan. Nah, kemudian nanti akan diisolasi kembali steroidnya, sehingga nanti akan diketahui karbon-karbon mana saja yang sudah ditandai. Ini kita bisa lihat pada struktur steroid ini, karbon isotop itu yang ditandai warna merah. Ya, sehingga bisa dilihat jalur biosintesis pembentukannya. Nah, ini adalah fenomena biologis yang disebut sebagai biosintesis yang dipelajari menggunakan teknik dan pendekatan kimia, yaitu teknik radioisotop. Baik, maka berdasarkan kedua sudut pandang tersebut, ya, dari definisi kimia dan biologi, bioorganik didefinisikan sebagai cabang ilmu kimia, ya, yang secara garis besar merupakan ilmu yang memanfaatkan prinsip, alat, dan teknik kimia organik untuk memahami proses biologis, ya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan diagramnya, ini adalah, ya, kajian dari biologi, ini adalah kajian dari kimia. Ya, biologi dalam ini adalah biokimia, ya. Dan itu bioorganik itu adalah irisannya. Ya, adalah irisannya. Sehingga memang prinsip-prinsip atau fenomena-fenomena biologi yang terjadi di lingkungan, ya, dalam kehidupan sehari-hari itu pasti akan melibatkan, ya, berbagai macam reaksi-reaksi kimia, terutama kimia organik. Nah, ini adalah ruang lingkup dari bioorganik yang akan kita pelajari selama 1 semester. Gitu, ya. Baik, ini adalah beberapa materi yang akan dipelajari, ya. Yang pertama kita akan mempelajari terlebih dahulu dasarnya, yaitu metabolisme asam amino, masuk ke protein, lipid, karbohidrat, nukleotida, metabolisme sekunder, dan biomakromolekul. Kemudian nanti kita akan bahas terkait dengan cephalosporin, ya, beta laktam, dan juga beberapa aplikasi-aplikasi terbarukan dalam bioorganik. Nanti di pertemuan-pertemuan akhir itu akan ada project, ya, tugas kelompok untuk menghasilkan suatu karya ilmiah berdasarkan penelitian terbaru yang telah dipublikasikan, ya, dan juga mengaplikasikan materi yang telah diberikan selama pertemuan di kelas secara teoritis. Ini kalau kita lihat, ya, secara umum metabolisme dari asam amino, ya. Asam amino itu ada yang asam amino esensial dan juga non esensial, ya. Sudah kita pelajari. Dari mana, Pak, kita mendapatkan asam amino? Protein. Tentu saja dari asupan nutrisi yang kita makan, ya. Jadi protein yang kita makan dari daging, dari kedelai, ya, dari ikan, itu adalah salah satu sumber-sumber protein yang kita dapatkan. Nah, kemudian protein itu akan dicerna, ya, dicerna di dalam tubuh kita. Beberapa, ya, asam amino bisa dibiosintesis sendiri oleh tubuh dan beberapa tidak, sehingga memang harus kita konsumsi langsung, ya. Kemudian asam amino tersebut di dalam jaringan biometabolisme itu akan mengalami beberapa proses. Ada yang disebut sebagai anabolisme dan juga ada yang disebut sebagai katabolisme. Ada yang masih ingat apa itu anabolisme? Jadi anabolisme itu, ya, metabolisme atau pembentukan, ya, suatu molekul-molekul yang besar dari molekul yang lebih kecil. Kebalikannya katabolisme dari molekul yang besar menjadi molekul yang lebih sederhana. Ya. Nah, di dalam tubuh kita proses metabolisme itu dapat berlangsung dua proses tersebut. Kita dapat menghasilkan protein-protein yang lebih kompleks dari asam amino yang kita konsumsi, atau kita dapat memecah asam amino yang kompleks dari protein tersebut menjadi asam amino yang lebih sederhana. Nah, itu adalah proses metabolisme dari asam amino di dalam tubuh. Ya, ini contoh jalur-jalur metabolisme utama dari asam amino. Ya, bisa dari protein yang ada kita yang terdapat pada depo jaringan, pada otot dan lain-lain. Ya, bisa dari makanan yang kita konsumsi. Juga beberapa asam amino itu bisa disintesis di liver, tapi tidak semua, ya, sehingga memang ada yang esensial dan non esensial. Kemudian asam amino tersebut diapakan, Pak? Diolah, ya, lebih lanjut oleh tubuh menjadi sumber energi, ya, menjadi struktur pembangun, antibodi, hormon dan lain-lain. Kemudian sebagian akan kita buang lagi sebagai nitrogen, ya, sebagai sumber nitrogen. Kemudian asam amino akan mengalami katabolisme, ya, dari molekul yang besar menjadi lebih kecil, itu akan masuk ke dalam dua siklus utama, yaitu siklus asam sitrat dan juga siklus urea. Ya, nah, ini adalah secara garis besar terkait dengan metabolisme dari asam amino. Jadi fenomena biologisnya adalah metabolisme, ya. Namun kerjanya, prinsip-prinsipnya adalah prinsip-prinsip kimia dan senyawa-senyawanya adalah senyawa-senyawa
organik. Nah, ini ya disebut sebagai ruang lingkup bioorganik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. 1 atau 2 orang boleh bertanya, enggak? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan Pak, kalau metabolit sekunder itu tidak di semua makhluk hidup, sedangkan untuk metabolit primer hampir seluruh makhluk organisme memiliki metabolit primer. Kemudian apakah setiap organisme kadar metabolit primernya berbeda-beda sesuai ukuran organismenya atau bagaimana ya Pak? Oke, baik. Itu Nadia ya? Iya Pak. Oke, Nadia penelitiannya isolasi atau pektin? Isolasi Pak. Isolasi ya. Baik, jadi metabolit sekunder itu adalah suatu senyawa organik yang diproduksi untuk merespon ya keadaan lingkungan. Ya, tentu saja ketika suatu organisme itu berada pada lingkungan yang berbeda, maka metabolit sekundernya akan dihasilkan dengan kadar yang berbeda-beda. Ya, contoh sederhananya begini. Pernah makan ubi celembu? Jadi ubi celembu yang ditanam di daerah Cianjur sana ya, di daerah Bogor ya, Bandung atau Puncak, itu memang lebih manis daripada ubi yang sama yang kita tanam di Lampung. Ya. Nah, itu terkait dengan metabolit primernya, karbohidratnya. Ya, sehingga lingkungan yang berbeda itu memiliki nutrisi yang berbeda-beda, sehingga memang organisme akan tumbuh dan berkembang ya bergantung pada kondisi tersebut. Begitu juga dengan metabolit sekunder. Ya, metabolit sekunder itu akan diproduksi oleh organisme bergantung kepada keadaannya. Jadi jika memang keadaannya lebih banyak stres terhadap lingkungan biotik, contohnya serangan dari serangga, maka organisme tersebut akan lebih memproduksi lebih banyak metabolit sekunder untuk menghasilkan penangkal serangga. Ya, jika lebih banyak abiotik, contohnya tumbuhan tersebut ya, contohnya tumbuhan yang banyak tumbuh di daerah padang pasir, itu kan terpapar dengan cahaya matahari yang lebih banyak toh, sehingga sinar UV-nya juga lebih banyak, maka tumbuhan tersebut akan memproduksi senyawa metabolit sekunder yang lebih cenderung bersifat sebagai antioksidan. Jadi betul ya, untuk Nadia tadi apakah kadarnya berbeda-beda? Betul, kadarnya akan berbeda-beda bergantung kepada ya kondisi lingkungan. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa Pak. Baik ya. Kita akan mulai ya untuk post test kali ini untuk mengukur seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi yang telah disampaikan pada perkuliahan hari ini. Oke ya, kita akan lihat pemuncak klasemennya siapa. Oke, selamat kepada Nadia Aulia ya. Terima kasih sudah berhasil ya untuk menduduki peringkat pertama. Nanti akan ada rewardnya ya di kolokium sesi berikutnya. Oke, baik, itulah tadi ya perkuliahan kita pada kesempatan kali ini ya. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya minggu depan ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.